semuanya, selamat pagi, selamat datang kembali di Ngobrol Pagi bareng SET, tempat berkumpulnya anak muda yang ingin mendapatkan obrolan seru, viral, tetapi tetap berbobot dan bikin kita makin pintar. Bareng aku Aprilia di sini. Dan tentunya bareng aku juga Ria di sini. Gimana nih kabarnya Kak April? Biasanya pagi-pagi gini udah update media sosial aja nih. Bener banget Kak Ri, hari gini siapa sih anak muda yang nggak peduli sama isu ekonomi dan masa depan? Tapi jujur Kak Ri, beberapa hari ini tuh ada di medsos itu lagi rame loh. Dan hot banget gara-gara isu yang sangat sensitif bagi para pekerja. Kayaknya aku tahu deh arah pembicaraannya ini Kak April. Pasti mau bahas soal jaminan hari tua atau JHT kan? Nah emangnya kenapa Kak April? Apa ada masalah tentang pencairan atau ada aturan baru nih Kak April? Nah, sepertinya nggak sekedar pencairan biasa loh Kak Ri. Tapi ini masalah menyenggol dompet para pekerja secara langsung. Jadi itu kemarin rame banget di platform X sama di TikTok. Nah, banyak netizen yang komplain karena dana klaim JHT mereka itu dipotong langsung sebesar 5% loh. Nah, jadi muncul narasi seperti ini. Uang kita sendiri yang ditabung tiap bulan kok langsung dipotong seenaknya sih? Kan jadinya nggak adil ya. Nah, banyak yang langsung emosi juga Kak Ri tanpa mencari tahu fakta sebenarnya. Waduh, parah banget sih kalau sampai kayak gitu Kak April. Tapi mungkin wajar aja sih kalau masyarakat itu beropini seperti itu. Karena kebanyakan dari masyarakat itu biasanya cuma melihat judul aja, tanpa tahu apa esensi di dalamnya. Nah, maka dari itu, disinilah peran penting kita di Samudera Edukasi Teknologi untuk meluruskan miskonsepsi masal ini. Tepat banget Kak Ri, makanya di episode kali ini kita berdua bakal membahas secara mendalam berbasis data yang valid dan regulasi yang kredibel tentang apa sih sebenarnya yang terjadi dengan pajak JHT tersebut. Nah, apa benar pemerintah itu nggak adil sampai memajaki tabungan hari tua pekerja? Jadi buat kamu semua yang penasaran atau bahkan ikutan emosi juga karena isu ini, dengerin terus podcast ini sampai habis ya. Oke Kak Ri, kita sekarang masuk ke pembahasan utama ya. Oke. Nah, minta tolong Kak Ri, tolong sih jelasin ke aku dan teman-teman SET yang ada di rumah nih. Tolong jelasin secara mendetail sebenarnya status hukum dari pemungutan pajak di klaim JHT ini tuh kayak gimana sih Kak Ri? Oke, siap Kak April. Nah, mari kita bedah satu persatu ya teman-teman. Nah, poin paling utama dan krusial yang wajib dipahami oleh semua orang itu yaitu pajak yang dikenakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Seperti itu, Kak. Oh, gitu ya Kak Ri. Oke, paham. Nah, bisa minta tolong nggak Kak Ri, tolong dipertegas lagi ya. Berarti aturan ini sebenarnya sudah ada sejak lama Kak Ri. Lalu bagaimana dengan sistem pelapisannya Kak Ri? Apakah semua nominal tersebut langsung dipotong 5%? Oke, jawabannya adalah sama sekali tidak ya Kak April. Jadi ini sering sekali memicu salah paham. Tarif PPh final atas JHT yang dibayarkan sekaligus itu menggunakan sistem berlapis. Jadi sangat memperhatikan asas keadilan. Nah, lapisan pertama adalah penghasilan bruto sampai dengan 50 juta rupiah. Dikenakan tarif 0% alias gratis. Nah, tidak dipotong pajak sama sekali. Kemudian lapisan yang kedua, untuk penghasilan bruto atas 50 juta ke atas. Nah, itu baru yang dikenakan tarif 5% ke April. Oke,
Oke Kak Ri, siap-siap. Jadi kalau saldo JHT ku di bawah 50 juta rupiah gitu Kak Ri, nah pas aku klaim itu bersih tanpa potongan pajak ya Kak Ri? Betul sekali Kak April. Nah, uang Kak April akan tetap utuh. Biar makin jelas, mari kita buat simulasi hitungannya ya Kak April ya. Nah, misalkan Kak April memiliki akumulasi saldo JHT itu 70 juta rupiah. Dan ingin dicarikan sekaligus karena misalkan resign seperti itu. Nah, cara menghitung pajaknya bukan langsung 70 juta rupiah dikalikan 5%, tetapi melalui pola berlapis Kak April. Nah, oke, pola berlapis ya Kak Ri. Betul. Jadi bagaimana sih rincian hitungan lapisannya Oke, Kak Ri? Bisa baik. dibantu dijelaskan Kak? Baik Kak April. Jadi lapisan yang pertama seperti tadi, lapisan pertama itu yaitu 50 juta rupiah itu dikenakan tarif 0%. Nah, jadi pajaknya adalah 0 rupiah. Itu tidak dikenakan pajak sama sekali. Kemudian lapisan kedua, sisa saldonya dari uang JHT totalnya tadi 70 juta, kemudian dikurangi 50 juta pertama atau lapisan pertama. Sisanya 20 juta kan Kak April? Betul. Nah, maka 20 juta rupiah inilah yang dikalikan tarif 5%. Nah, yang hasilnya itu kan 1 juta rupiah. Jadi total pajak PPh final yang dipotong dari 70 juta rupiah itu hanya 1 juta rupiah. Sehingga uang bersih yang Kak April dapatkan 69 juta rupiah. Nah, sangat transparan kan Kak April? Oke Kak Ri, betul sekali. Bagaimana teman-teman SIT yang ada di rumah? Penjelasannya Kak Ria sudah jelas banget gitu ya. Nah, ini Kak Ri, kalau dijelaskan pakai simulasi angka seperti itu kan jadi rasanya lebih masuk akal banget ya Kak Ri ya. Gak seserem gosip yang di media sosial. Betul banget. Nah, sekarang mari kita perjelas lagi Kak Ri. Aku mau tanya-tanya lagi ke Kak Ria. Boleh Kak April. Dalam prakteknya nih, siapa sih kelompok pekerja yang pasti kena PPh final 5% ini Kak Ri? Dan siapa yang masuk kategori dibebaskan? Oke Kak, nah ini poin krusial banget ya. Kelompok yang pasti terkena potongan PPh final adalah pekerja yang mencairkan dana JHT secara sekaligus karena telah melewati usia pensiun misalkan, kemudian cacat total tetap, kemudian meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, kemudian mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dan mengundurkan diri. Nah, dengan catatan akumulasi saldo totalnya berada di atas 50 juta rupiah. Seperti tadi yang sudah kita bahas bareng-bareng ya Kak April. Oke, siap Kak Ri. Lalu bagaimana Kak Ri dengan pekerja yang mengambil opsi klaim sebagian? Kan di aturan BPJS Ketenagakerjaan itu ada hak pekerja untuk mencairkan JHT sebesar 10% untuk persiapan pensiun atau 30% kepemilikan rumah walaupun statusnya masih aktif bekerja. Oke, nah ini jebakannya Kak April. Nah, wajib diketahui ya buat teman-teman juga. Jadi jika Kak April mencairkan dana JHT sebagian saat masih aktif bekerja, maka atas pencairan sebagian itu tidak menggunakan tarif PPh final PP 68 tahun 2009, melainkan dikenakan tarif PPh pasal 21 progresif normal yang biasa. Konsekuensinya jangka panjangnya Kak April. Jadi jika di masa depan Kak April mencairkan saldo JHT Kak April secara sekaligus saat benar-benar sudah pensiun gitu misalkan ya Kak April, maka fasilitas tarif PPh final yang murah itu bisa hangus karena pencairannya dianggap tidak dilakukan dalam 1 tahun kalender. Nah, yang sama dengan pencairan sebagian yang pertama tadi itu Kak April. Jadi beban pajaknya malah berpotensi jauh lebih besar. Gitu ya Kak Ri. Oke. Aku paham sekarang Kak Ri. Nah, berarti kalau tidak dipelajari dengan matang, niatnya mau mencairkan tabungan lebih cepat, malah bisa merugikan diri sendiri gitu ya Kak Ri. Betul. Oke. Nah, ini Kak Ri, aku mau tanya lagi nih. Kalau kelompok yang benar-benar bebas dari pajak itu siapa saja ya Kak Ria? Oke, kelompok yang bebas pajak itu tentunya pekerja yang total saldo akumulasinya itu ketika dijumlahkan itu kurang atau maksimal totalnya 50 juta rupiah. Nah, jadi bagi teman-teman pekerja yang masa kerjanya itu belum
belum terlalu lama gitu ya Kak April mungkin ya. Nah, kemudian kan itu skala upahnya juga tidak terlalu besar atau tidak mencapai 50 juta rupiah. Nah, itu jadi tidak perlu cemas untuk teman-teman karena uangnya akan cair 100% tanpa potongan pajak sama sekali. Oke. Siap. Baik Kak Ri, luar biasa sekali untuk penjelasannya dari Kak Ria. Penjelasannya sangat komprehensif. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang paling hangat diperbincangkan saat ini ya Kak Ri, yaitu mengenai usulan penghapusan pajak JHT. Nah, karena gaduhnya isu ini di masyarakat, banyak serikat pekerja dan pengamat ekonomi yang mengusulkan agar pemerintah ini menghapuskan saja PPh final atas JHT ini Kak Ri. Nah, menurut Kak Ria nih, dampaknya kalau usulan ini benar-benar disetujui dan diterapkan oleh pemerintah, dampaknya apa ya Kak Ria? Bisa dijelaskan ya Kak Ria? Baik Kak April, jadi jika usulan penghapusan pajak JHT ini benar-benar diimplementasikan oleh pemerintah, maka akan terdapat dua sisi mata uang Kak April. Yang pertama dari sisi mungkin dampak positifnya itu dari pekerja Kak April. Kebijakan ini jelas akan meningkatkan kesejahteraan secara langsung karena pekerja yang mencairkan JHT di hari tua atau korban PHK akan menerima dana segar secara utuh tanpa potongan pajak sama sekali. Nah, uang tersebut bisa digunakan secara maksimal untuk misalkan setelah pensiun atau setelah resign itu uangnya untuk modal usaha atau bantalan hidup tanpa beban potongan fiskal atau pajaknya itu April. Oke Kak Ri, betul ya. Hal tersebut pasti akan memicu sentimen yang sangat baik ya dari masyarakat. Oke Kak Ri. Nah, tapi dari sisi sebaliknya bagaimana ya Kak Ri? Apakah ada tantangan ya? Oke, nah dari sisi penerimaan negara mungkin itu ya Kak April ya. Tentu penghapusan ini akan sedikit mengurangi potensi penerimaan pajak dari sektor PPh pasal 21. Nah, namun banyak ahli menilai pengurangan ini dampaknya tidak terlalu signifikan bagi fiskal nasional. Jadi jika dibandingkan dengan nilai keadilan sosial bagi perlindungan tenaga kerja. Nah, tantangan lainnya adalah dari sisi psikologis. Jika pajak dihapus total, dikhawatirkan minat pekerja untuk mencairkan dana JHT di usia muda secara prematur akan semakin tinggi. Nah, padahal filosofi dasar dari JHT itu kan sebagai jaring pengaman di hari tua nanti agar pekerja itu tidak terlantar ketika di hari tua, ketika sudah tidak produktif atau tidak bekerja seperti itu Kak. Gitu. Oke Kak Ri, terima kasih atas jawabannya ya. Benar juga ya Kak Ri ya. Jadi ada keseimbangan ekosistem ketenaga kerjaan dan keuangan negara yang harus dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah. Jadi kesimpulan dari obrolan panjang kita hari ini yaitu sebagai anak muda, khususnya generasi Gen Z, kita nggak boleh mudah terpancing ya Kak Ria oleh potongan-potongan hoax di media sosial. Nah, kita juga harus melek regulasi agar bisa mengambil keputusan finansial yang bijak. Seperti itu ya Kak Ria? Betul sekali Kak April. Jadi menjadi kritis itu bagus teman-teman. Ketika teman-teman kritis di media sosial itu bagus. Tetapi menguasai data dan hukum perpajakan secara akurat itu adalah bukti kalau kita adalah generasi yang cerdas dan siap berkontribusi positif. Jadi teman-teman jangan hanya cuma baca judulnya ya, kemudian tergiring oleh opini-opini negatif. Nah, teman-teman harus memahami apa esensi di dalamnya seperti itu. Oke Kak Ri, bener banget Kak Ri. Wah, nggak terasa ya kita ini sudah menemani teman-teman FGT dengan obrolan yang bermutu ini ya Kak Ri. April. Oke, terima kasih banyak Kak Ri atas semua data, penjelasan, dan simulasinya hari ini. Oke, sama-sama Kak April. Terima kasih juga untuk seluruh teman-teman setia SET, Sobat SET nih, yang sudah mendengarkan kita dari awal hingga akhir segmen. Aku Aprilia. Dan aku Ria. Pamit undur diri dari Ngobrol Pagi bareng SCT. Sampai jumpa di episode seru berikutnya. Bye-bye!